Ho! Sebelum tembok air gunung yang tinggi menutupinya, angin kencang menyapu ombak yang kasar, seperti binatang buas dengan rambut liar, dengan keras menghantam Tang Yunxing dan gadis itu, membuat rambut mereka beterbangan tidak teratur, dan hanya ada angin dingin di telinga mereka. Hari yang semula cerah tiba-tiba diserbu ketakutan dan kegelapan. Kedua orang itu tampak mendidih di dekatnya, kotoran, dan kemudian meledak menjadi tetesan air di seluruh langit, menembak ke segala arah seperti peluru. Tang Yunxing ingin melawan dengan kekuatan suci, tetapi yang tidak dia duga adalah tetesan air seperti 10.000 anak panah meleleh di depan matanya. Tang Yunxing memiliki perasaan samar bahwa tetesan air di depannya sepertinya takut pada manik-manik biru laut di telapak tangan kanannya. Angin kencang menderu kencang, dan ada sepanjang waktu. Itu terus-menerus dan tidak ada habisnya, yang membuat Tang Yunxing secara bertahap sulit untuk ditolak. Ketika dia merasa bahwa dia tidak dapat berdiri sendiri dengan berat badannya, Tang Yunxing akhirnya membisikkan, "Pemberian Tuhan," memanggil kode kebenaran, menstabilkan tubuhnya dengan kekuatan suci fundamental dari gambar suci yang diberikan oleh Tuhan, mengikutinya dan menoleh kelihat gadis itu. Dia menemukan bahwa dia berdiri di sana dengan mantap, tetapi alisnya terkunci dan matanya penuh ketakutan yang berkepanjangan. "Apakah kamu tahu naga laut?" Tang Yunxing segera bertanya padanya. "Jika kamu mengembalikannya padaku sekarang, mungkin kita bisa hidup." Mendengar kata-kata Tang Yunxing, gadis itu terdiam beberapa saat, lalu menoleh dan menatapnya, dan jawabannya bukanlah apa yang dia tanyakan. Tang Yunxing merasa sedikit tidak berdaya ketika mendengar pidato itu. "Kalau begitu aku harus menurunkannya juga. Kalau begitu kamu terus mencoba." Setelah gadis itu mengatakan ini, dia duduk di tanah, mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai punggung naga laut di bawah kakinya, menunjukkan jejak kesedihan di matanya. Sampai saat itu, Tang Yunxing tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia dan gadis itu bergerak dan diam di belakang naga laut. Kenapa tidak bereaksi sama sekali? Itu tidak akan mati, kan? Tang Yunxing sangat ketakutan, tetapi setelah dipikir-pikir, dia dengan paksa menekan gagasan itu karena dia berada dalam lebih banyak masalah sekarang. Apakah gadis itu menyerah atau tidak, dia tidak tahu dan tidak mau mengurusnya. Pokoknya dia tidak akan menyerah. Dia baru berusia 18 tahun. Dia sudah menjadi pengontrol junior dengan masa depan cerah. Dia diharapkan menjadi utusan kedua umat manusia di wilayah hukum di masa depan. Bagaimana dia bisa mati pada tugas kelulusan pengadilan suci kebenaran? Sama sekali tidak. Tang Yunxing berhenti berpikir, menoleh, meletakkan kode di depannya, dan menatap manik-manik biru laut dengan mata eksplorasi lagi. Tapi tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak bisa melihat melalui manik-manik biru laut dan tidak bisa menemukan cacat. Angin semakin cepat dan semakin cepat. Awan gelap juga bergulung dari kejauhan, dan hujan deras turun, menghantam wajahnya dan gadis itu. Tembok air yang tadinya jauh kini sudah dekat. Di balik tembok air, ada bayangan setinggi gunung dan hitam seperti tinta. Ketika Tang Yunxing melihat bayangan di seberang tembok air, jiwanya tidak bisa berhenti gemetar dan tidak bisa mengangkat sedikit pun konfrontasi. Karena dia jelas tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia berjuang di depan kekuatan yang luar biasa, Tang Yunxing tetap tidak menyerah. Dia mulai merangsang manik-manik biru laut dengan kekuatan suci untuk mencoba apakah dia bisa menggunakan kekuatannya. Itu tidak berhasil. Kemudian Tang Yunxing menuangkan kekuatan suci ke manik-manik biru laut, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Waktu hampir habis. Tang Yunxing terus mencoba, menatap gadis itu dan berkata, "Hei, toh kita akan mati bersama. Sebelum kita mati, beritahu aku namamu. Kuharap kita tidak akan seberuntung itu di kehidupan selanjutnya." Mendengar itu, gadis itu menoleh dan menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Dia berkata dengan dingin, "Siapa bilang aku akan mati bersamamu? Orang mati tidak pantas mengetahui namaku." Setelah mengatakan itu, gadis itu sepertinya merasa bahwa kekuatannya tidak cukup. Dia sibuk dan menambahkan, "Orang hidup tidak pantas mendapatkannya." Siapa yang memintamu memaksaku untuk meminta maaf dan mati sendirian?" Begitu suaranya jatuh, tembok air mendatangi mereka. Pada saat kritis, manik-manik biru laut dalam kode Tang Yunxing tiba-tiba bersinar terang. Setelah berkedip, susunan dharma misterius yang terdiri dari air jernih muncul di kakinya.
Arai Dharma tampaknya memiliki kekuatan keajaiban untuk mengisolasi semua suara angin dan hujan sebelumnya, yang tampaknya menghilangkan tekanan yang dibawa oleh kekuatan naga dan tembok air yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Melihat ini di belakang layar, Ye Luyao tiba-tiba duduk dari punggung naga, dan ekspresi bahagia dengan cepat muncul di wajahnya, tetapi dalam sekejap mata itu berubah menjadi kekhawatiran yang kuat. Pada saat yang sama, Tang Yunxing tidak punya waktu untuk meratapi kejutan yang dibawa oleh manik-manik biru laut. Dia melangkah ke Ye Luyao, dengan senyum menggoda di wajahnya, nama. Ye Luyao. Gadis itu mengatupkan giginya untuk mengontrol wajahnya. Kamu seharusnya senang bahwa aku masih membutuhkanmu untuk membantuku menurunkan manik itu, jika tidak, Tang Yunxing tidak memaafkan. Gadis muda Ye Luyao berpura-pura tidak mendengar sarkasme Tang Yunxing dan mengangkat kakinya untuk memasuki kaki Tang Yunxing. Tapi dia merasakan perlawanan lembut, seperti dinding busa di depannya. Ye Luyao cemas dan marah. Yang mendesak adalah saat ini, dia tidak bisa memasuki zona aman. Dia marah karena manik-manik biru laut jelas merupakan harta keluarga mereka, tetapi sekarang dia melindungi sebuah keluarga dan menghalanginya. Melihat ini, Tang Yunxing tidak peduli untuk membuat Ye Luyao malu lagi. Dia mengulurkan tangan kanannya padanya, cepat. Meskipun Ye Luyao enggan, dia tetap meletakkan telapak tangannya di Tang Yunxing. Pada saat mereka saling bersentuhan, tubuh Tang Yunxing sedikit kaku. Dia hanya merasakan telapak tangannya dingin dan lembut, dan segera menariknya ke dalam susunan Dharma. Saat berikutnya, tembok air menghantam susunan Dharma kedua orang itu dan menelannya ke laut. Semburan dahsyat membungkus susunan Dharma dan pergi ke barat dengan cepat, tetapi sangat stabil dan terisolasi dari dunia luar. Pada saat yang sama, bayangan gelap di balik tembok air tampak melihat susunan Dharma, dan tiba-tiba mengeluarkan cakar yang cukup untuk menghalangi langit dan matahari untuk menembak mereka. Mereka ketakutan pada saat yang sama, tetapi sebelum terpantul di wajah mereka, mereka melihat seekor naga laut besar melompat keluar dari laut dan menabrak bayangan gelap. Ledakan. Naga laut bertabrakan dengan cakar raksasa untuk menghasilkan kekuatan tumbukan, yang menghancurkan susunan Dharma dua orang ke udara, tersapu oleh kekuatan ombak, dan dengan cepat mendaki puncak tsunami setinggi 1000 meter. Di bawah lautan tak berdasar, raungan yang memekakkan telinga dan hantaman keras sering terdengar. Ye Luyao melihat dengan cemas ke balik tembok air, membuka mulutnya dan berteriak, tetapi Tang Yunxing tidak dapat mendengar suara apapun. Dia merasa sedikit aneh, tetapi saat berikutnya, perhatiannya tertarik oleh bayangan gelap di ujung cakrawala yang jauh. Jika tebakannya benar, itu seharusnya garis pantai dari daratan resmi, dan menurut arah tembok air saat ini, itu harus langsung menuju kota pesisir kota Weilan. Kota Weilan adalah kota terbesar di kawasan pesisir barat domain hukum. Populasi penduduk di kota ini lebih dari 6 juta. Jika tanggul air setinggi kilometer ini tertutupi, seluruh kota Weilan akan hancur dan tenggelam oleh tsunami. Memikirkannya saja, Tang Yunxing mau tidak mau merasa takut. Dia ingin memperingatkan penguasa kota dan warga kota Weilan, tetapi dunia di luar susunan Dharma tidak meninggalkan jejak vitalitas, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa, yaitu bagaimana berjuang di dalam hatinya. Dia hanya bisa berdiri dalam barisan Dharma dan berdoa dengan cemas agar penguasa kota-kota Weilan dapat memiliki firasat, dan kemudian menemukan cara untuk mengevakuasi warga secepat mungkin, atau mengumpulkan orang-orang di seluruh kota untuk melawan bencana besar. Kecepatan tsunami luar biasa. Sudah dekat. Garis pantai benua hukum secara bertahap terlihat jelas. Tang Yunxing memanggil gambar suci yang diberikan oleh Tuhan dengan kode, dan kemudian menuangkan kekuatan suci fundamental ke matanya untuk sementara meningkatkan penglihatannya. Dari kejauhan, Tang Yunxing bisa melihat banyak pemandangan. Hal pertama yang dia lihat adalah semua jenis kapal berlabuh di lepas pantai kota Weilan. Secara alami, kapal terbesar adalah kapal kargo, diikuti oleh kapal pesiar besar yang membawa turis, diikuti oleh kapal kecil, kapal dagang, kapal penyelamat, kapal navigasi, kapal besi, kapal penangkap ikan, del. Kapal-kapal ini penuh dengan orang dan berlayar tanpa akhir, sungai kecil. Di dermaga, ada orang yang naik turun kapal, ada juga yang bongkar muat barang. Kerumunan melonjak dan hidup. Lihat lebih jauh. Di tempat penumpukan kargo dermaga, ada beberapa anak yang terlihat berusia 4 atau 5 tahun.
Mereka jongkok di tanah bermain kelereng. Meski mengenakan pakaian linen yang kotor dan lusuh, wajah kecil mereka dipenuhi dengan senyum cerah. Melihat dari dermaga yang sibuk ke kota Weilan, di jalan marmer yang lebar, gerbong lewat dengan cepat, dan pejalan kaki berjalan dengan santai. Keduanya dalam keadaan baik, dan jalannya bersih dan rapi tanpa kotoran dan serba-serbi. Di kedua sisi jalan, rumah-rumah bata dan batu berdiri anggun di bawah sinar matahari siang. Lantai pertama sebagian besar adalah etalase toko, di mana berbagai macam barang ditempatkan. Lantai kedua dan ketiga adalah rumah penduduk. Hampir semua kusen jendela ditanami tanaman berwarna-warni. Saat ini, mereka menggantung tubuh mereka untuk menunjukkan kecantikan yang singkat. Kota Weilan terletak di tepi laut, sehingga memiliki ciri bahari. Jendela-jendelanya pada dasarnya biru, dindingnya putih, dan setiap rumah tangga disisipkan bendera yang dicetak dengan kode. Ini adalah bendera nasional negara pesanan, yang berkibar tertiup angin saat ini. Terus berlanjut. Di jalan utama kota Weilan, orang merayakan dalam kelompok, bernyanyi dan menari. Banyak dari mereka berjalan menuju lautan dengan bunga kurban dan makanan di tangan mereka. Namun, karena jaraknya yang jauh, mereka tidak dapat melihat ada tembok air transparan sedalam beberapa kilometer di lautan, yang menuju ke arah mereka dengan cepat. Mereka mengira itu adalah warna langit. Melihat warga kota Weilan datang menuju lautan biru yang tak berujung, Tang Yunxing tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Pergi! Pergi! Pergi!" Tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, warga kota Weilan tidak bisa mendengarnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa hari ini sepertinya adalah festival laut di kota Weilan. Festival laut merupakan festival besar yang sudah lama beredar di kota Weilan. Hanya jika tidak ada tsunami dan kapal karam yang serius dalam 5 tahun, kantor wali kota akan diadakan untuk menyembah laut dan berdoa untuk perdamaian dan panen di 4 musim di masa depan. Rasa absurditas yang kuat tiba-tiba muncul di hati Tang Yunxing. Hari ini jelas merupakan festival terbesar di kota Weilan dalam 5 tahun. Namun, di kedalaman lautan yang tidak dapat mereka lihat, bencana yang cukup untuk menghancurkan seluruh kota Weilan akan datang. Sungguh ironi. Ironi hebat. Ketika Tang Yunxing sangat cemas, dia melihat sejumlah besar penegak hukum resmi keluar dari rumah penguasa kota besar di timur kota Weilan, sama sekali mengabaikan perintah tersebut. Melihat adegan yang paling dia benci di masa lalu, Tang Yunxing tidak bisa menahan kegembiraannya. Karena ini berarti wali kota kota Weilan telah memperhatikan bencana tersebut dari kejauhan dan secara resmi turun tangan, siap untuk menghubungi dan membimbing warga untuk bersama-sama melawan bencana. Namun, harapannya benar-benar tipis.